Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael. Bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki cup sealer yang keluhannya kata pemiliknya nyetrum dan tidak panas. Oke rekan-rekan, kita tes dulu. Kita akan colokkan. Oke, saya sudah colokkan. Lampu powernya kita nyalakan, lalu termostatnya kita putar ke arah 150, dan ini jangan dipegang dulu, kata pemiliknya nyetrum soalnya. Kita siapkan test pen dulu, kita tes pen dulu rekan-rekan, dan ternyata nyala rekan-rekan. Ini nih menyala, di bodinya ini menyala, ini enggak, di sini enggak. Nah, tapi di bodinya ini yang terutama yang tidak kena cat atau terkelupas catnya, kalau kita tes pen ini menyala rekan-rekan, dan ini bahaya sekali kalau kita pegang, kita bisa setrum rekan-rekan. Ya, oke, kita cabut lagi dan kita sentuh bagian bawah di bagian elemen pemanasnya. Harusnya ini sudah mulai hangat atau panas rekan-rekan, tetapi ternyata tetap dingin ya rekan-rekan, tidak panas nih ya. Oke, jadi bagaimana perbaikannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video cara perbaikan elektronika di channel Alfa Teknik ini, silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Oke rekan-rekan, pertama-tama kita akan lepas dulu plastiknya ini. Kita gulung dulu. Kita bongkar bagian sini supaya bisa dilepas. Oke, ini langsung bisa ditarik keluar. Lalu kita balik, kita buka cover ini. Lalu di sini ada baut 2, ini dilepas supaya elemen pemanasnya bisa turun. Oke, elemen pemanasnya sudah terlepas dan kabelnya ini putus rekan-rekan. Nih. Jadi soketnya ini terbakar. Nah, biasanya ini rekan-rekan yang terjadi. Kita lepas dulu ini rekan-rekan, pakai kunci L kita lepas. Nah, untuk melepas elemen pemanasnya ada yang menggunakan kunci L, ada yang menggunakan kunci 10. Nah, ini kebetulan kita menggunakan kunci L rekan-rekan. Ini bisa kita bongkar. Kalau untuk melepas elemen pemanasnya kita bongkar baut yang tengah, ada 4. Nah, ini yang kita bongkar. Nah, oke rekan-rekan, kita sudah lepas ya. Ada 4 per juga di dalamnya ini. Oke rekan-rekan, ini elemen pemanasnya. Yang satu kabelnya ini tadi sudah lepas ya. Kita buka ini selongsongnya. Nah, ini rekan-rekan. Jadi biasanya yang jadi permasalahan ini rekan-rekan, konektornya ini. Kita lepas juga rekan-rekan. Tuh, hati-hati, ini ada gigi gergaji tajam. Nah, kita buka sensornya dulu.
Ini elemen pemanasnya rekan-rekan. Nah, kita jelaskan dulu mengapa tidak panas dan mengapa nyetrum. Nah, salah satu penyebab nyetrum di samping kabel-kabel di dalam sana yang menyentuh bodi. Jadi rekan-rekan jika mendapati kasus kapsiler nyetrum, pastikan kabel-kabel yang di dalam sana, di sini maksud saya, yang di dalam sini instalasinya ini tidak ada kabel yang terkelupas dan menyentuh dari bodi kapsiler. Nah, kalau ada yang terkelupas dan menyentuh bodi kapsiler, tentu saja nyetrum dan berbahaya. Nah, jadi dipastikan. Nah, rekan-rekan bisa membongkar dan dicek apakah ada kabel yang terkelupas dan menyentuh bodi dari kapsiler. Jika tidak ada yang menyentuh bodi dari kapsiler, berarti sudah bagus. Lalu bisa cek juga di sini tadi elemen pemanasnya. Nah, oke rekan-rekan, setelah dipastikan bagian sana tidak ada kabel yang terkelupas dan menyentuh bodi untuk kasus nyetrum, rekan-rekan lihat kabel yang ke arah elemen pemanas. Biasanya ada 2 kabel dari dalam sana, dari termostat, dan 1 kawat sensor. Nah, jadi ada 3 yang ke arah elemen pemanas ini. Nah, pastikan kabel yang ke arah elemen juga tidak terkelupas rekan-rekan. Nah, setelah dipastikan aman, kabelnya tidak terkelupas dan selongsong ini juga masih bagus. Nah, lalu saya akan jelaskan mengapa terjadi nyetrum dan tidak panas. Nah, terjadi tidak panas biasanya karena ini soketnya yang ke arah elemen ini putus rekan-rekan. Nah, karena korosi rekan-rekan, biasanya sering terjadi karat seperti ini ya, atau terbakar. Nah, sehingga apa? Sehingga arus listrik tidak sampai ke elemen pemanas karena putus. Nah, lalu untuk kasus nyetrumnya yang kedua, karena ini korosi berkarat rekan-rekan. Nah, karatnya itu biasanya akan mengotori ini rekan-rekan. Nah, ini akan kena karat di tepi-tepinya sini, lalu karat ini akan menyentuh ini rekan-rekan. Nah, menyentuh bodi dari elemen pemanas ini. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kebocoran listrik di sini. Nah, karena ini terhubung juga dengan bodi-bodi dari kapsiler, maka tentu saja jadi ikut nyetrum karena ini bahannya aluminium dan besi. Nah, kalau masih memungkinkan untuk disambung rekan-rekan, nah ini konektornya ada di sini rekan-rekan nanti ya. Lalu di sampingnya ini semacam ada putih-putih seperti ini rekan-rekan. Nah, putih-putih ini semacam kayak karet ya. Ini adalah lapisan isolator agar tidak bocor listriknya ke bodi ini rekan-rekan. Kalau bocor ke sini maka dia akan nyetrum. Oke, kalau memungkinkan untuk disambung, nah seperti ini rekan-rekan. Ini udah pendek sekali tapi masih bisa disambung atau tidak. Kalau masih bisa disambung kita sambung, kalau tidak memungkinkan untuk disambung berarti rekan-rekan harus mengganti elemen pemanas ini. Nah, lalu saya jelaskan juga kasus lain. Nah, sekalian dibongkar untuk kasus lain, misalnya bang, kapsiler saya nempelnya nggak rata, jadi masih ada kebocoran. Nah, itu karena apa rekan-rekan? Biasanya kotor seperti ini rekan-rekan. Nah, mengakibatkan apa? Plastik tidak menempel rata. Nah, caranya seperti apa? Ini bisa disikat dengan sikat kawat atau diamplas ya rekan-rekan ya, supaya bersih dan mengkilap. Lalu ada pertanyaan lagi, bang, kapsiler saya memotong plastiknya tidak rata atau ada bagian yang tidak terpotong. Nah, itu diakibatkan apa rekan-rekan? Biasanya gigi-gigi gergajinya ini rekan-rekan, ini tumpul atau ada yang ompong ya, ataupun juga bisa
per di sebelah sini rekan-rekan ada 4, ini ada yang patah ya, sehingga saat proses memotong plastik ini kan nekan seperti ini rekan-rekan. Nah, jadi tidak seimbang. Nah, akibatnya plastiknya tidak terpotong dengan rata. Nah, atau tumpul. Nah, ini rekan-rekan bisa bersihkan atau dipertajam dengan kikir. Tapi saya rasa hanya sebuah plastik, tidak terlalu tajam, tidak masalah. Yang penting tekanannya ini pas dan rata. Pastikan keempat per dan baut di sini tidak miring atau lancar, bisa dikasih paselin. Nah, oke, sepertinya itu dulu penjelasan kasus-kasus yang sering terjadi di cup sealer. Nah, kita sekarang fokus ke sini, bagaimana cara mengakalinya supaya bisa nempel kuat dan tidak nyetrum. Nah, caranya pertama-tama coba kita bersihkan rekan-rekan. Nah, bersihkan sini dari sisa-sisa karat. Soalnya kalau karat ini nempel di sini sambung menyambung menjadi satu, walaupun kecil-kecil, walaupun seperti debu, dia akan nempel ke bodi sini, akhirnya nyetrum. Jadi pastikan bersih. Nah, oke rekan-rekan, kita lanjutkan lagi videonya karena tadi malam sempat tertunda pembuatan videonya karena ada timnas bertanding ya rekan. Jadi saya menonton timnas dulu, tapi ternyata kalah. Tapi sejauh ini timnas sudah mantap permainannya. Nah, kita lanjutkan untuk masalah cup sealer ini. Nah, rekan-rekan, setelah kita bersihkan di bagian konektornya ini, dan ini mungkin masih bisa disambung ya. Nah, sekalian rekan-rekan bersihkan juga, ini sudah saya amplas dan saya sikat dengan sikat kawat sampai bersih. Nah, kalau sebelumnya kan kotor ya. Nah, ini sudah saya bersihkan, nanti di bagian sini juga kita bersihkan dengan sikat kawat. Nah, kita akan menyambung dulu rekan-rekan. Siapkan seperti ini, soket seperti ini ya. Nah, ini sudah saya sambung, saya juga dapat dari memotong soket lain ya. Nah, ini kita sambung di sini. Nah, gini. Nah, pastikan kencang rekan-rekan. Jadi kita pepetkan gini. Karena ini berbentuk bulat ya, tidak gepeng. Biasanya ada sambungannya di sini, tapi ini kayaknya sudah hancur, jadi bisanya gini. Udah kita masukkan gini. Nah, oke rekan-rekan, sudah jadi seperti ini ya soketnya. Nah, lalu mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, Bang, kenapa nggak disolder aja? Kalau disolder kan lebih kuat. Oh, tidak bisa rekan-rekan. Jadi kalau disolder, karena ini panas sekali ya rekan-rekan, bisa sampai 200 derajat. Nah, nanti timah yang di solderan ini biasanya akan rapuh. Nah, jadi nggak bisa disolder, harus tetap di model soket seperti ini. Nah, lalu kita tes dulu rekan-rekan sebelum kita pasang. Kita tes dulu, siapkan kabel colokan seperti ini, lalu kita sambung seperti ini, bebas ya. Nah, kita sambung gini saja langsung, lalu kita colokkan rekan. Saya akan colokkan. Oke, saya sudah colokkan ya rekan-rekan. Lalu jangan dipegang apa-apa, ini bahaya kesetrum. Siapkan test pen dulu rekan-rekan. Di test pen bodinya sini rekan-rekan. Nah, apabila sudah menyala seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah, ini menyala ya. Kalau di test pen berarti ini sudah bocor arus listrik rekan-rekan. Nah, test pennya menyala dan ini sangat terang nyalanya rekan-rekan. Kalau seperti ini berarti ini berbahaya rekan-rekan. Berarti sudah terjadi kebocoran di elemen bagian dalamnya mungkin saja. Nah, kalau seperti ini lebih baik diganti saja elemennya. Nah, saya akan konfirmasi dulu apakah mau diganti atau tidak. Kalau tidak ya berarti tidak bisa dilanjutkan karena tentu saja ini bahaya. Jadi harus diganti saja. Dan ternyata juga tidak panas ya rekan-rekan.
Jadi elemen pemanasnya ini harus diganti. Oke, kita konfirmasi dulu sama pemiliknya.